bagaimana morfologi buah dan biji dengan benar. Sebenarnya kalau dari praktikum, kalian kan sudah mengamati langsung ya beberapa eh, contoh atau sampel buah dan biji yang Anda bawa pada waktu praktikum kemudian diobservasi. Ini kan sudah ya, tapi sekarang kita balik lagi ke teorinya. Eh, Seperti apa sih morfologi buah dan biji? Buah atau bahasa Latinnya kalau di farmasi nanti kalian akan lebih sering mendengar istilah kita lebih sering akan memakai istilah Latinnya ya, yaitu fructus. Mungkin nanti Anda akan familiar dengan misalnya kalau buah buah di mata kuliah selanjutnya Anda akan lebih sering mendengar misalnya kalau buah jambu biji itu eh, Psidium guajava fructus gitu. Jadi tidak kita pakai istilah Indonesianya saja buah, tetapi kita juga pakai istilahnya dalam bahasa ilmiah. Karena di buku-buku standar yang dipakai, misalnya kalau Anda publikasi atau di buku-buku standar, misalnya farmakope, istilah Latinnya itu tetap dipakai ya. Karena kalau kita pakai istilah apa, nama-nama lokal itu beda-beda tiap daerah sehingga kita pakai nama ilmiah untuk komunikasi ilmiah. Buah seperti Anda sudah tahu bahwa buah itu terbentuk setelah adanya penyerbukan pada bunga, kemudian yang diikuti oleh proses pembuahan. Nah, setelah pembuahan apa yang terjadi? Setelah pembuahan, bakal buah ya itu akan berkembang atau ovarium itu akan berkembang menjadi buah dan bakal biji yang ada di dalam bakal buah atau ovarium atau bakal biji itu istilahnya adalah ovulum itu akan berkembang menjadi biji. Nah, setelah penyerbukan dan pembuahan itu terjadi, maka bagian-bagian bunga hampir semua bagian-bagian bunga itu akan layu dan gugur. Nah, dan pada putik yang tersisa hanyalah bakal buah dan bakal buah inilah yang berkembang ya seperti tadi. Jadi ovorium berkembang menjadi buah, kemudian bakal bijinya berkembang menjadi biji. Nah, pada banyak tanaman eh, tidak semua bagian-bagian bunga itu layu dan gugur setelah penyerbukan dan pembuahan terjadi, tetapi ada bagian bunga yang berkembang menjadi bagian dari buah nantinya. Untuk itu ada dua eh, macam buah yang kita kenal namanya buah sejati dan buah semu. Berdasarkan maaf ya ini typo. Seharusnya buah semu. Jadi ada dua macam buah yaitu buah sejati dan buah semu berdasarkan bagian mana dari bunga yang berkembang setelah proses penyerbukan dan pembuahan. Kalau sejati itu adalah buah yang dihasilkan dari hasil perkembangan hanya bakal buah saja yang berkembang. Tetapi apabila ada bagian-bagian bunga yang setelah proses penyerbukan dan pembuahan tidak gugur, tetapi berkembang menjadi bagian dari buah, baik itu menjadi bagian utama dari buah maupun bagian aksesoris dari buah, maka buah itu disebut dengan buah semu. Nah, apa fungsinya buah? Kenapa tumbuhan menghasilkan buah? Yang pertama, fungsi buah itu adalah melindungi biji yang ada di dalamnya. Biji ini membawa apa? Calon individu baru yang akan berkembang menjadi tanaman baru ya. Jadi itu salah satu fungsi utama dari buah bagi tanaman, melindungi biji mulai dari awal perkembangan biji hingga menjadi biji yang matang atau mature dan siap apa menghasilkan individu baru atau calon tanaman baru. Kemudian yang kedua adalah menyebarkan biji. Itu adalah fungsinya buah. Buah bisa dibawa ke tempat lain, mudah dibawa ke tempat lain, bahkan bisa jauh ya. Jadi itu salah satu fungsinya untuk menyebarkan biji, otomatis untuk uh, menyebarkan tanaman itu sendiri. Setelah biji matang dan decaying proses terjadi, jadi proses pembusukan terjadi, bagian-bagian dari buah, misalnya bagian berdaging dari buah yang mengandung nutrisi yang bermanfaat untuk pertumbuhan kecambah baru. Nah, itu digunakan sebagai bahan nutrisi untuk pertumbuhan kecambah baru yang mendukung pertumbuhan individu baru. Itu bagi tanaman. Sedangkan bagi manusia ya buah kita pakai sebagai sumber makanan, baik sumber glukosa misalnya atau karbohidrat yang lain atau polisakarida yang lain misalnya pektin gitu ya.
Kemudian kalau kalian ada pertanyaan silahkan langsung, interupsi, silahkan langsung bertanya. Tadi saya sebutkan buah itu ada 2 jenis ya, ada namanya buah sejati, ada namanya buah semu. Kita mulai dari yang pertama buah sejati. Buah sejati atau istilahnya kalau dalam bahasa Latin namanya, Fructus nudus ya atau buah telanjang, sebutnya juga sinonimnya. Apa yang maksud buah sejati itu adalah tadi, sesuai dengan proses perkembangan buah dari bunga itu, buah sejati itu adalah buah yang terbentuk hanya dari bakal buah saja. Jadi bagian-bagian bunga yang lain itu layu atau gugur dan gugur selama setelah proses penyerbukan dan pembuahan. Nah, buah sejati itu ada 3 macam kalau kita bagi. Ada namanya buah sejati tunggal, ada namanya buah sejati ganda, ada namanya buah sejati majemuk. Kita mulai dari yang pertama, buah sejati tunggal. Buah sejati tunggal itu adalah buah sejati, buah yang sejati yang terjadi atau terbentuk ya, mungkin istilah tepatnya, lebih tepatnya itu ada terbentuk ya, buah yang terbentuk dari satu bunga yang memiliki satu bakal buah sejati. Makanya disebut dengan buah sejati tunggal. Buah sejati tunggal ini bisa berisi satu atau beberapa biji, bisa berisi satu atau banyak daun buah, bisa mempunyai satu atau banyak ruang di dalam, kalau kita buka buahnya bisa memiliki satu atau banyak ruang. Nah, lebih 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 gampangnya mungkin untuk Anda, membayangkan ya buah apa sih contohnya yang masuk dalam buah sejati tunggal, kita lihat contoh di sampingnya. Yang masuk dalam kategori buah sejati tunggal itu adalah, yang pertama kita ambil contoh mangga, buah mangga, bahasa Latinnya Mangifera indica. Kalau Anda lihat buah mangga, semua sudah tahu buah mangga ya, ini kan buah yang populer ya. Buah mangga itu punya satu biji, ya kan? Punya satu biji dan cuman satu ruang, ya. Kita lihat beda dengan contoh yang kedua yaitu buah pepaya, nama ilmiahnya Carica papaya. Carica papaya itu memiliki beberapa daun buah. Kalau Anda buka buah pepaya seperti gambar di samping ini kan, ya, cuma ada satu ruang di dalam buah. Ya, tetapi Anda melihat banyak biji sehingga kalau, eee, ada ada pengkategorian yang berbeda lagi untuk jenis-jenis buah sejati tunggal berdaging. Nah, orang sebut ini salah satunya adalah sebagai buah beri gitu, karena punya, banyak biji yang kecil-kecil seperti ini ya. Kemudian, ada yang ketiga kita lihat contohnya, ini buah yang populer juga kan Anda sudah, familiar dengan buah durian kan? Nama latinnya Duriosibethinus. Karakteristik dari, buah durian ini punya beberapa daun buah, kemudian beberapa ruang. Nah, kalau Anda pernah buka durian, itu kan Anda bisa lihat dari luar itu ada seperti alur, ya kan? Di bagian paling luar kulit kulit buah yang paling luar Anda kan lihat itu ada seperti alur. Kalau Anda buka itu, Anda akan lihat ada, eee, ruang-ruang di dalamnya dan di setiap ruang buah itu bisa berisi satu atau beberapa biji. Mungkin dalam, banyak, apa namanya ya, dalam banyak banyak contoh, Anda akan lebih sering menemukan dalam satu ruang itu lebih dari satu biji, yang Anda temukan, mungkin 2 atau lebih ya, oke, tapi ada beberapa buah durian kan Anda juga temukan tuh hanya satu bijinya dan ada bagian calon calon biji yang lain yang, belum berkembang gitu ya, oke. Kemudian yang buah sejati yang kedua, tipe buah sejati yang kedua adalah buah sejati ganda. Apa yang disebut buah sejati ganda? Buah sejati adalah buah yang, terjadi dari perkembangan bakal buah saja. Apa yang membedakan buah sejati tunggal dengan buah sejati ganda itu adalah dari banyaknya bakal buah, ya, yang dimiliki oleh, bunga yang berkembang menjadi buah tadi, gitu. Kalau dalam buah sejati ganda, buah ini terbentuk karena dari satu bunga yang memiliki lebih dari satu bakal buah atau memiliki beberapa bakal buah yang bebas satu sama lain dan masing-masing bakal buahnya itu akan berkembang menjadi satu buah. Contohnya yang,
Mungkin beberapa dari Anda pernah melihat buah cempaka. Nah, contohnya di samping slide ya, di samping kanan slide Anda bisa lihat. Jadi buah ini terbentuk dari satu bunga cempaka ya, tetapi bunga cempaka sendiri kan memiliki beberapa bakal buah dalam dalam satu bunga ya. Masing-masing bakal buah ini berkembang menjadi satu buah ya, dan akhirnya membentuk buah yang seperti di samping ini. Nah, ini contoh buah sejati ganda. Buah cempaka nama latinnya Miscelia champaca. Kalau kita sebut buah cempaka nama latinnya Miscelia champaca fructus gitu sebenarnya ya. Kemudian yang ketiga adalah buah sejati majemuk. Kalau buah sejati majemuk adalah buah yang terjadi dari satu bunga majemuk ya, dari satu bunga majemuk yang masing-masing bunganya mendukung satu bakal buah dan setelah menjadi buah tetap berkumpul sehingga seluruhnya tampak seperti satu buah saja. Nah, contoh yang paling gampang kita temui kalau kita di sekitaran daerah selatan ini adalah buah pandan. Ya, itu nama latinnya adalah Pandanus tectorius. Contohnya seperti di samping. Jadi kalau Anda lihat ini kan terlihat seperti satu buah besar menggerombol gitu ya, tetapi kalau kita perhatikan sebenarnya itu adalah kumpulan dari beberapa butir buah gitu ya, tapi itu tampak sebagai satu buah saja. Nah, ini disebut buah sejati majemuk. Kemudian yang kedua, tipe buah yang kedua itu adalah buah semu. Buah semu atau buah tertutup sinonimnya ya, nama latinnya adalah Fructus spurius. Buah semu itu adalah buah yang terbentuk dari bakal buah yang berkembang dari bakal buah dan bagian-bagian bunga yang lain yang berkembang menjadi bagian buah yang utama. Nah, itulah yang disebut dengan buah semu. Buah semu itu dibagi lagi menjadi beberapa kategori ya. Yang pertama itu buah semu tunggal, kemudian buah semu ganda, yang ketiga adalah buah semu majemuk. Apa yang membedakan ketiganya? Kalau buah semu tunggal itu adalah yang namanya buah semu itu sama ya, buah yang terbentuk dari bakal buah dan bagian-bagian bunga yang lain yang berkembang menjadi bagian buah yang utama. Dan kalau dia buah semu tunggal itu terjadi dari satu bunga yang memiliki satu bakal buah saja. Contohnya yang mudah Anda lihat itu adalah kalau Anda tahu buah jambu monyet atau jambu mete ya, nama latinnya Anacardium occidental. Kalau Anda perhatikan yang tampak sebagai buah dan dapat dimakan sebenarnya itu adalah tangkai bunga yang membesar. Bagian buahnya itu adalah bagian yang kecil di bawahnya ini pada jambu monyet ya, jambu mete. Jadi sebenarnya bagian buahnya itu adalah yang ini. Bagian yang lebih besar ini adalah bagian dari tangkai bunga, bagian dari bunga yaitu tangkai bunga yang membesar. Oke. Kemudian contoh yang kedua itu adalah buah ciplukan. Buah ciplukan bisa Anda lihat pada gambar nomor 2 atau nama latinnya Physalis minima, itu adalah buah yang sebenarnya diselubungi oleh kelopak yang tumbuh terus. Jadi buahnya sebenarnya ada di dalamnya. Oke. Kemudian yang kedua, tipe buah semu yang kedua itu adalah buah semu ganda. Buah semu ganda itu adalah buah semu yang terjadi dari satu bunga dengan beberapa bakal buah yang letaknya bebas satu sama lain dan masing-masing bakal buah ini akan berkembang menjadi satu buah. Nah, contohnya misalnya kita bisa lihat pada buah arbei ya, dari Fragaria pesca atau dari famili Rosaceae atau dari Morus nigra dari famili Moraceae. Anda bisa lihat nih, ini adalah contoh dari ini bunganya ya, bunga. Saya ambil contoh yang ini ya. Jadi pada buah Murbei atau Morus nigra ya, Anda bisa lihat kalau di bunganya, satu bunga itu terdiri dari beberapa bunga. Ini satu bunga ini terdiri dari beberapa bakal buah yang nantinya masing-masing bakal buah ini akan berkembang menjadi buah sehingga Anda akan bisa melihat buah murbei itu bentuknya terdiri dari beberapa buah yang menyatu gitu. Multiple multiple fruit ya. Nah, eh, ini contohnya untuk tipe buah semu ganda. Kemudian buah semu majemuk. Anda pernah lihat kan ya buah murbei ya atau Morus nigra?
atau stroberi ya. Kemudian, mmm, kita lihat untuk buah semu majemuk. Buah semu majemuk itu buah semu yang terjadi dari satu bunga majemuk yang dari luar itu tampak seperti hanya satu buah, ya. Itu adalah buah semu majemuk. Contoh yang paling gampang dari buah semu majemuk yang mungkin Anda sering temui itu misalnya buah keluih atau Artocarpus communis ini, gambar yang ini ya, ini adalah contoh buah keluih. Kalau kita lihat di luarnya seperti ini penampakannya, kalau kita buka di dalamnya kita akan lihat, masing-masing, eee, apa, kita akan lihat beberapa banyak bulir, banyak bagian yang kita lihat dalam buah tersebut. Kemudian, yang contoh yang kedua masih dari satu famili dengan buah keluih, satu genus malah ya, satu genus dengan buah keluih itu adalah buah nangka atau Artocarpus integra, ya. Anda sudah pernah makan nangka kan? Jadi buahnya kalau kita belum buka kan seperti ini utuhnya ya, mirip dengan keluih ya. Tetapi kalau kita udah buka buahnya, kita akan temukan beberapa bulir, buah lagi, banyak bulir buah lagi di dalamnya. Nah, untuk kedua contoh ini, buah semu majemuk, baik buah keluih maupun buah nangka, ini buah terjadi dari ibu tangkai bunga yang tebal. Jadi sebenarnya buah ini adalah yang Anda lihat ini, itu adalah buah, berasal dari ibu tangkai bunga yang tebal dan berdaging serta daun-daun tenda bunga yang ujung-ujungnya saling berdekatan, sehingga merupakan kulit dari buah semu ini, ya. Ini contoh pada buah semu majemuk. Kemudian, nah kalau kita lihat struktur buah sekarang secara umum ya, eee, di buah itu memiliki struktur seperti ini. Anda akan lihat bagian yang paling luar itu adalah kulit buah atau exocarp, kemudian ada yang menyebutnya exocarp gitu ya, ada yang menyebutnya epicarp gitu. Kemudian di dalam, setelah exocarp atau bagian kulit yang tipis, biasanya tipis, tapi ada beberapa banyak buah juga yang kulitnya tebal kan, Anda akan melihat bagian yang berdaging, ya, ini namanya mesokarp. Kemudian di bagian dalam, dari mesokarp ini adalah endokarp. Kemudian di dalam endokarp itu baru ada biji. Nah, ketiga bagian terluar yaitu exokarp atau epikarp, kemudian, mesokarp dan endokarp itu disebut dengan perikarp. Ya, ini contoh yang pertama ya, ini contohnya buah apel. Kemudian Anda lihat, struktur yang di bawahnya ini misalnya pada grape atau berry, kemudian pada, sitrus ya, Anda akan melihat juga struktur yang seperti, yang mirip ya dengan, pada buah apel. Misalnya bagian luar itu ada namanya epicarp, jadi di beberapa buah kita sebut epicarp, kadang, disebut juga exocarp, tapi itu mengacu pada hal yang sama, bagian terluar dari buah. Kemudian di dalamnya itu ada mesocarp. Mesocarp di beberapa buah mesocarpnya ada yang tebal, berdaging tebal, kemudian di beberapa buah bisa jadi eee, tidak tidak berdaging dan tidak tebal. Misalnya pada sitrus ini, ya kalau pada grape kan mirip dengan pada apel ya, jadi bagian mesokarpnya adalah bagian yang berdagingnya dan, berairnya. Kemudian bagian dalamnya itu adalah endokarp, ya. Endokarp ini kalau pada grape itu adalah bagian yang, eee, paling dalam, yang paling dekat dengan biji, kemudian itu tipis ya. Tapi kalau pada sitrus itu adalah bagian yang berair. Jadi, struktur buah, setiap buah itu punya struktur yang, eee, beda-beda ya. Secara keseluruhan struktur umumnya sama, tetapi bagaimana teksturnya di setiap struktur epicarp atau exocarp, mesocarp, dan endocarp itu berbeda-beda, bisa berbeda-beda. Oke, ini sudah tadi yang saya jelaskan mengenai buah sejati dan buah semu. Saya ambil contoh buah sejati, Srikaya, Anonas squamosa ya, bagaimana perkembangannya dari, bunga dan bagian-bagian bunga apa saja yang masih bisa Anda perhatikan atau lihat pada buahnya. Misalnya kalau pada, eee,
bunga serikaya kita kan lihat ada tangkai bunganya. Nah, pada buah kita masih bisa lihat itu. Contohnya pada tangkai buahnya. Nah, itu adalah tangkai buahnya itu adalah tangkai bunga yang berkembang. Kemudian kita bisa lihat ini adalah dasar dasar bunga sebenarnya bagian awal ini ya, bagian-bagian pangkal setelah tangkai buah. Kemudian sepala petala itu tidak kita bisa lihat dengan jelas ya lagi di buahnya. Kemudian reseptakel atau dasar bunga itu masih bisa kita lihat pada bagian buahnya kalau kita buka buahnya. Kalau Anda pernah makan serikaya, di bukit kan banyak ya, makanya saya ambil contoh ini. Kalau Anda buka buah serikaya, di dalamnya kan ada bagian setelah tangkai buah itu ada bagian warna putih ya biasanya ya. Itu yang berdaging dan lembut. Nah, itu adalah dasar bunga yang berkembang. Itu adalah dasar bunga yang berkembang jadi bagian dari buah. Tetapi itu bukan bagian yang utama sebenarnya ya dari buah serikaya ini sehingga buah serikaya ini masuk dalam kategori buah sejati. Kemudian karpelnya Anda masih bisa lihat itu menjadi segmen-segmen dari buahnya ya. Oke. Kemudian buah semu contohnya tadi ya jambu mete itu ya. Jadi bagian yang kita lihat membesar, bagian besarnya itu sebenarnya bukan buah buah yang sebenarnya. Buah yang sebenarnya itu bagian yang kecil ini ya. Oke. Kemudian ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada saya lanjut dulu ya. Nanti kalau Anda ada pertanyaan silakan. Biji atau semen? Biji atau semen, kita lanjut ke topik yang kedua yaitu biji atau istilah ilmiahnya itu adalah semen. Biji itu terbentuk setelah penyerbukan bunga yang diikuti dengan pembuahan. Maka tadi kan bakal buah tumbuh menjadi berkembang menjadi buah, bakal bijinya akan tumbuh menjadi atau berkembang menjadi biji. Apa fungsi biji? Pada tumbuhan berbiji, tumbuhan itu kan ada tumbuhan berbiji atau spermatopita. Adanya biji itu digunakan sebagai alat perkembangbiakan yang utama bagi tumbuhan, ya. Kemudian fungsi yang kedua itu adalah mempertahankan jenisnya, ya, mempertahankan jenisnya. Kemudian memudahkan penyebaran tanaman ke tempat lain atau penyebaran tanaman ke tempat lain itulah fungsinya biji bagi tumbuhan. Sehingga kita bisa lihat tumbuhan itu nggak berkembang hanya di satu tempat, tapi bisa di banyak tempat, di tempat lain. Bahkan itu memudahkan kita misalnya kalau kita mau mengembangkan tanaman itu di daerah yang secara geografis itu letaknya jauh ya. Kemudian bagaimana perkembangan biji? Nah, biji itu duduk pada suatu tangkai yang keluar dari tembuni atau papan biji atau plasenta. Nah, kemudian tangkai pendukung biji itu atau yang disebut dengan funiculus atau tali pusar dan bagian biji tempat melekatnya tali pusar itu disebut dengan pusar biji atau hilum atau hilus. Nah, ini berbeda istilah hilum atau hilus itu artinya pusar biji ya di topik ini. Ini beda dengan kalau Anda belajar amilom ya. Sama sebenarnya Islam ini dipakai untuk istilah yang sama menunjukkan sesuatu yang menjadi pusat dari suatu bentukan atau morfologi tanaman gitu. Tapi di term ini kita khusus bukan uh, hilus yang sama maksudnya dengan hilus pada waktu Anda belajar belajar tentang amilom ya. Oke. Ini konteksnya adalah pada perkembangan biji. Apabila biji itu sudah masak, maka tali pusarnya atau tali pusatnya itu akan putus sehingga nanti bijinya itu akan terlepas dari dudukannya atau dari tembuninya. Nah, tali pusat itu ada kalanya juga ikut tumbuh dan kemudian menjadi selaput biji atau yang kita sebut dengan arilus. Nanti Anda akan lihat beberapa buah yang sebenarnya bagian yang kita makan itu adalah selaput bijinya atau arilusnya. Selaput biji itu ada yang menutupi seluruh biji, ada yang menutupi hanya sebagian biji. Nah, contohnya apa?
Contohnya kalau yang selaput biji yang menutupi seluruh bagian biji, ya, yang ada yang berdaging atau ada yang berair, misalnya kita bisa temukan pada biji durian atau pada biji rambutan. Ya, kan biji rambutan tuh ada bagian yang kita makan itu sebenarnya itu adalah selaput biji. Selaput biji yang itu berdaging dan berair gitu kan. Kemudian itu sebenarnya bukan buahnya yang kita makan, tetapi adalah bagian dari bijinya. Kemudian yaitu selaput bijinya. Kemudian selaput biji juga yang punya karakteristik berdaging kemudian berair itu adalah pada biji delima. Ya, jadi bagian yang biasa kita makan itu adalah sebenarnya selaput bijinya. Kemudian selaput biji ini juga tadi saya sebutkan ada yang menutupi seluruh bagian biji, misalnya kita bisa temukan pada biji durian, rambutan, dan delima tadi, atau selaput biji ini hanya menutupi sebagian saja dari biji. Nah, contohnya yang seperti ini kita bisa temukan misalnya pada biji pala. Saya tampilkan gambarnya di samping karena mungkin tidak semua dari Anda pernah melihat biji pala yang utuh, ya, atau buah pala yang utuh. Kalau kita lihat nih buah pala yang utuh ini seperti ini gambarnya, ya. Bagian buahnya itu adalah yang ini kan, kita semuanya ini buah kan, dalam buah itu ada biji, gitu kan. Yang exocapnya atau epicapnya adalah bagian yang paling luar ini, kemudian mesocapnya, kemudian biji di dalamnya kan. Nah, bagian yang berwarna biji ini pada biji pala itu diselimuti, tidak seluruhnya, tetapi sebagian bijinya itu diselimuti oleh selaput yang berwarna, biasanya warnanya merah muda. Ada juga yang warnanya kuning ya. Nah, ini namanya selaput biji. Ya, bagian yang berwarna merah ini namanya selaput biji. Atau di beberapa buah pala ada juga yang warnanya kuning kan. Nah, ini bagian ini disebut selaput biji. Jadi ini bukan bagian yang berwarna merah ini bukan bagian dari struktur buahnya, tetapi itu sebenarnya bagian dari struktur bijinya. Nah, adakah fungsinya bagian yang berwarna merah ini? Ada. Kalau pada buah pala ini biasanya bagian berwarna merah ini disebut dengan fuli, ya. Nah, bagian yang berwarna merah ini kita biasanya gunakan bisa diambil minyaknya dan digunakan sebagai penyedap makanan atau bisa juga dipakai untuk bahan obat ya, selain bijinya sendiri, selain biji pala sendiri. Jadi bagian fulinya itu dipisahkan dan bisa diambil minyaknya sendiri. Kalau kalau pala utuhnya ini seperti ini ya. Oke, jadi ini contohnya selaput biji. Kemudian bagian-bagian utama biji itu sebenarnya ada 3. Ada namanya kulit biji, ada namanya tali pusar atau funiculus, ada namanya inti biji atau isi biji atau nucleus seminis. Kita lihat satu persatu. Kulit biji atau spermodermis, kulit biji itu berasal dari selaput bakal biji atau integumen. Kemudian biasanya kulit biji itu dari kulit biji dari tumbuhan yang berbiji tertutup atau angiosperma itu terdiri dari 2 lapisan. Jadi seed coat atau kulit biji itu terdiri dari 2 lapisan. Lapisan paling luarnya atau outer layer-nya itu disebut dengan testa, ya. Testa itu atau outer layer-nya itu ada yang tipis, kaku seperti kulit, ada juga yang keras seperti kayu atau batu gitu. Jadi setiap buah bijinya itu bisa karakteristiknya bisa beda-beda lapisan luar bijinya atau testa. Kemudian yang kedua adalah lapisan kulit bagian dalam yang namanya atau inner layer-nya namanya tegmen ya. Tegmen itu biasanya itu tipis ya, seperti selaput, tipis seperti selaput dan karena karakteristiknya yang seperti itu seringkali di lapisan kulit dalam atau tegmen itu sering disebut dengan kulit ari pada biji. Nah, ini contohnya kalau kita lihat ini biji, struktur biji ya. Bagian kulit paling luarnya, kulit biji paling luar itu namanya testa, kemudian bagian dalamnya atau inner layer-nya itu adalah tegmen. Kemudian Anda akan lihat bagian-bagian biji yang lain ada kotiledonnya di sini ya. Kemudian ada
radikalnya di sini ya, akar, eee, kemudian hipokotilnya, kemudian plumulnya gitu. Kemudian, pada tumbuhan berbiji terbuka atau gimnospermae, tadi kan kita bicara di sini kalau pada tumbuhan berbiji tertutup ya, biasanya hanya ada 2 lapisan kulit biji, lapisan paling luar dan lapisan kulit dalam, testa dan tegmen. Tapi kalau pada tumbuhan berbiji terbuka atau gimnospermae, bijinya biasanya memiliki 3 lapisan. Misalnya kita bisa temukan contohnya itu adalah pada, eee, biji melinjo. Biji melinjo nama latinnya Genetum genemon. Anda akan bisa lihat ada 3 lapisan. Lapisan paling luar itu namanya sakrotesta. Nah, lapisan paling luar itu adalah, bagian 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 kulit luar dari biji melinjo tebal yang tebal berdaging dan pada waktu biji, itu masih muda, warnanya hijau dan berubah menjadi merah pada saat, Eee, tum diambil dari biji yang sudah tua, ya. Kemudian bagian tengah, kulit tengah dari biji itu namanya sklerotesta, suatu lapisan yang kuat, keras, kaku, berkayu, dan menyerupai kulit, dalam pada buah batu. Karakteristiknya seperti itu. Kemudian kulit dalamnya atau endotesta biasanya tipis seperti selaput, seringkali melekat, erat ya, sorry salah salah ketik, pada inti biji. Nah, ini contohnya pada, gimnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Kemudian pada kulit luar biasanya kita sering menemukan bagian-bagian, tertentu ya, yang itu masih merupakan bagian dari kulit, biji. Misalnya pada beberapa tanaman kita bisa menemukan, eee, a seperti bentuk seperti sayap atau disebut dengan alai ya. Misalnya kita bisa temukan itu pada kulit luar, eee, biji kelor atau Moringa oleifera. Jadi tujuannya adalah, agar biji itu mudah diterbangkan oleh angin. Jadi fungsinya karena kan salah satu fungsi biji itu adalah mempermudah penyebaran tumbuhan kan. Jadi, ada biji yang masih memiliki sayap pada kulit luarnya, contohnya pada Moringa oleifera, untuk memfasilitasi melakukan fungsi tersebut ya, memfasilitasi penyebaran tumbuhan. Kemudian ada, kulit luar dari biji yang memiliki bulu atau koma ya, Anda bisa lihat dari sini. Nah, bulu atau koma itu adalah, penonjolan dari sel-sel kulit luar biji yang berupa robot-robot halus. Fungsinya itu hampir sama seperti sayap ya, seperti sayap yang kita temukan pada kulit luar biji pada buah kelor ya, pada biji kelor. Misalnya kita bisa amati, eee eee, kulit luar yang memiliki bulu atau koma ini pada biji kapas atau gosipio. Kemudian, nah ini contoh yang ketiga itu adalah salut biji namanya atau salut biji ya, salut biji atau Arilus. Nah ini berasal dari perkembangan tali besar. Misalnya kita bisa temukan pada, durian ya. Kemudian salut biji semu atau Arylodium atau Fuli itu bisa kita temukan pada, biji pala yang saya sebutkan tadi Myristica fragrans. Nah, Fuli yang berwarna merah ini, yang salut biji semu yang berwarna merah ini, bagian berwarna merah tapi tidak menutupi seluruh bagian biji, ini sebenarnya berasal dari perkembangan, liang bakal biji yang berkembang menjadi salut biji sehingga disebut dengan salut biji semu atau kita sebut istilahnya dengan Fuli. Kemudian, bagian-bagian lain yang juga kita bisa lihat pada kulit luar biji itu adalah, pusar biji atau hilus, merupakan bekas perlekatan kulit luar biji dengan tali pusar misalnya kalau Anda lihat, pada biji kacang panjang, ya. Kalau Anda buka, kacang panjang ya di dalamnya kan ada bijinya ya, Anda bisa lihat bagian yang bentuknya seperti bagian misalnya putih ya, itu adalah, pusar biji atau hilus, ya ini contohnya. Kemudian liang biji atau microphyll ya, microphyll itu, sering tumbuh menjadi badan berwarna putih yang lunak yang disebut dengan karunkula, biasanya kita temukan pada bijarat misalnya Ricinus communis. Kemudian, beras pembuluh pengangkut atau kalasa ya, adalah tempat pertemuan antara integumen dengan,
nukleus ya, seperti pada misalnya kita temukan pada biji anggur. Nah, ini dia bekas pembuluh pengangkut atau kalasen masih bisa kita lihat pada biji anggur. Ini contohnya. Kemudian ada namanya tulang biji, itu adalah terusan tali pusar pada biji, hanya dapat diamati pada tumbuhan yang mengangguk biasanya atau tipe Anatropos ya. Nah, ini misalnya kita bisa temukan pada biji bijarak untuk tulang biji atau rape ini. Kemudian yang kedua tali pusar atau funiculus. Bagian biji yang kedua, bagian utama biji yang kedua adalah tali pusar atau funiculus. Nah, tali pusar ini merupakan bagian yang menghubungkan biji dengan dudukan biji atau tembuni. Jadi merupakan tali pusar ini istilahnya ini merupakan tangkai biji, ya. Jadi inilah funiculus, ya. Jadi funiculus ini bagian yang menghubungkan biji dengan tembuninya atau dudukannya. Jika biji masak, biasanya biji akan terlepas dari tali pusarnya atau dari tangkai bijinya dan hanya tampak bekasnya yang dikenal sebagai pusar biji atau uh, uh, pusar biji. Seperti yang kita bisa temukan pada biji kacang panjang. Kemudian bagian yang ketiga dari biji itu adalah inti biji atau nukleus seminis. Semua bagian biji yang terdapat di dalam kulit semua bagian biji itu terdapat dalam kulit ya. Karenanya inti biji ini juga merupakan isi biji. Nah, inti biji itu terbagi menjadi dua. Yang utama yaitu yang pertama ada namanya lembaga atau embrio, ada namanya putik lembaga atau albumen. Bagian utama itu adalah lembaga atau embrio dan inilah yang nantinya akan menjadi calon individu baru atau calon tanaman baru. Yang kedua, putik lembaga atau albumen itu adalah jaringan yang berisi cadangan makanan untuk mensupport pertumbuhan calon individu baru atau lembaga ini. Ya, selama masa pertumbuhannya menjadi kecambah. Jadi yang bagian utamanya itu adalah bagian embrionya. Tetapi apakah putik lembaga ini tidak penting? Ya, ini penting karena putik lembaga inilah atau albumen inilah yang mensupport pertumbuhan dari lembaga. Makanya keduanya masuk dalam bagian inti biji. Pertama kita lihat lembaga atau embrio. Lembaga atau embrio itu adalah calon individu baru atau calon tumbuhan baru yang akan menjadi individu baru. Bagian-bagian lembaga itu kalau kita lihat dari paling bawahnya ya, paling bawahnya itu adalah akar lembaga atau calon akar atau radikula atau radikulus ya. Nah, pada tumbuhan dikotil maka radikula ini akan berkembang menjadi akar tunggang. Ujung akar itu menghadap ke arah liang biji. Yang kedua itu adalah daun lembaga atau kotiledon. Ini daun lembaganya atau kotiledon. Daun lembaga atau kotiledon ini akan menjadi daun pertama suatu tumbuhan, ya. Berkembang menjadi daun pertama dari tumbuhan tersebut atau calon individu baru tersebut. Yang fungsinya untuk apa? Yang pertama itu adalah tempat untuk menimbun makanan, sehingga biasanya bagian daun lembaga atau kotiledon ini adalah bagian dari inti biji yang bentuknya tebal atau cembung. Ada yang terdiri dari dua kepingan yang punya ukuran sama besar sehingga disebut dengan keping lembaga. Untuk yang hanya punya misalnya dua keping gitu ya dan sama besar. Kemudian alat untuk asimilasi, kemudian alat penghisap makanan untuk lembaga dari putik lembaga. Tadi kan sudah saya sebutkan ya, putik lembaga itu yang fungsinya adalah mensupport pertumbuhan dari embrio atau lembaga selama proses kecambahan. Kemudian untuk yang fungsi daun lembaga yang fungsi utamanya adalah penghisap makanan, untuk lembaga dari putik lembaga biasanya memiliki bentuk yang tipis, lebih tipis daripada kalau daun lembaga itu fungsi utamanya adalah tempat menimbun makanan. Kemudian bagian lembaga yang ketiga itu adalah batang lembaga atau cauliculus ya. Bagian-bagiannya ada ruas batang di atas daun lembaga atau internodum, epikotilum, kemudian ruang batang ya, ruas batang yang di bawah daun lembaga atau internodium hipokotilum. Ya, jadi batang lembaga itu ada dua.
Kemudian jumlah daun lembaga pada biji merupakan salah satu ciri penting untuk penggolongan tumbuhan berbiji atau spermatopita. Misalnya tumbuhan berbiji tunggal atau kita sebut dengan monokotil. Itu tumbuhan yang bijinya mempunyai satu daun lembaga. Kalau tumbuhan berbiji belah atau dikotiledon, tumbuhan yang memiliki dua daun lembaga. Kemudian tumbuhan berbiji telanjang atau gymnospermae, tumbuhan bijinya memiliki lebih dari dua daun lembaga, bahkan bisa sampai 15 daun lembaga. Ya, jadi jumlah daun lembaga pada biji ini akan menentukan penggolongan tumbuhan berbiji itu. Apakah dia akan masuk monocotyledon? Kalau dia cuma punya satu daun lembaga pada bijinya ya, pada inti bijinya, atau dicotyledon kalau dia punya dua daun lembaga, atau tumbuhan biji telanjang atau gymnospermae apabila dia punya lebih dari dua daun lembaga. Kemudian pada sebagian tumbuhan, bagian-bagian di atas ada yang belum kelihatan dan akan tampak kemudian setelah percambahan ya. Misalnya kita bisa temukan pada tanaman anggrek Orchidaceae. Bagian yang kedua dari inti biji itu adalah putik lembaga. Putik lembaga adalah bagian dari biji terdiri dari suatu jaringan yang menjadi penyedia makanan ya, tempat cadangan makanan untuk lembaga. Putik lembaga itu dapat dibedakan jadi dua, yaitu putik lembaga dalam dan putik lembaga luar. Putik lembaga dalam atau endospermium yaitu jaringan penimbun makanan yang terdiri dari inti lembaga sekunder. Biasanya kita temukan tipe putik lembaga dalam ini pada tanaman Angiospermae. Kemudian kalau putik lembaga luar itu jaring yang berasal dari bagian luar dari kandung lembaga, baik nucellus atau selaput bakal biji ya. Contohnya kita bisa lihat putik lembaga luar itu pada Piper nigrum. Nah, kemudian kecambah. Nah, setelah biji itu kan akan berkembang menjadi individu baru ya. Awal dari individu baru ini kan namanya kita sebut dengan kecambah. Jadi kecambah itu tumbuhan yang individu baru yang masih kecil, belum lama muncul dari biji dan masih hidup dari persediaan makanan yang terdapat dalam biji. Ya, itulah perkembangan dari biji menjadi individu baru. Langkah awalnya itu adalah terbentuknya kecambah ini. Perkecambahan itu ada dua, dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama perkecambahan di atas tanah dan yang kedua adalah perkecambahan di bawah tanah. Perkecambahan yang di atas tanah Anda bisa lihat pada bagian yang kiri. Yang kanan perkecambahan di bawah tanah atau hipogeal. Ya, pada perkecambahan di atas tanah atau epigeal, ya, Anda bisa lihat bedanya itu adalah dari daun lembaga atau kotiledonnya. Itulah yang bedakan apakah dia berkecambah di atas tanah atau perkecambahan masuk di tanaman yang perkecambahannya di bawah tanah. Kalau kotiledonnya atau daun lembaganya, kotiledon itu tadi saya sebutkan adalah daun tumbuhan yang pertama, daun pertama dari individu baru yang terbentuk itu berasal dari kotiledon kan, dari daun lembaga. Nah, kalau daun lembaganya ada di atas tanah, berarti itu adalah perkecambahan di atas tanah. Sedangkan kalau daun lembaganya itu berkembang menjadi kotiledonnya itu selama proses perkecambahan terbentuk di bawah tanah dan tetap ada di bawah tanah, tidak terangkat ke permukaan tanah, maka perkecambahan itu adalah perkecambahan di bawah tanah atau hipogeal. Ya, misalnya kalau epigeal atau perkecambahan di atas tanah itu kita bisa temukan pada kacang hijau atau Phaseolus radiatus. Anda akan bisa lihat kan kalau misalnya contohnya Anda buat perkecambahan eksperimen membuat kecambahan dari kacang hijau, bisa Anda pakai kapas misalnya untuk analogi tanah ya. Anda lihat daun pertamanya atau kotiledonnya itu muncul di atas kapas yang Anda pakai atau di bawah ya. Ya, kemudian perkecambahan di bawah tanah berarti daun kotiledonnya tetap di dalam tanah, tidak terangkat ke permukaan. Misalnya Anda bisa temukan contohnya pada kacang kapri ya, atau Pisum sativum. Gambarnya seperti ini ya. Kalau Anda tumbuhkan dia kotiledonnya tidak terangkat, maka ini masuk dalam perkecambahan hipogeal. Oke, sampai di sini ada pertanyaan?
Belum ada Ibu. Saya akan belum ada. Oke, saya akan berikan Anda, nanti saya share PPT-nya. Saya akan berikan Anda, eee, semacam post-test ya, bukan post-test ya, kuis untuk topik hari, tapi mungkin ini kan besok kan ada libur ya. Saya akan buka kuisnya, selama hari kuliah ya, hari aktif kuliah mulai hari Kamis, Jumat. Anda bisa kerjakan bebas di Kamis atau Jumat. Nanti akan saya munculkan di Oase pada Kamis pagi. Mungkin besok saya munculkan kuisnya, tapi Anda baru bisa kerjakan mulai Kamis. Khusus untuk topik ini. Oke? Jelas? Ibu, jelas. Oke. Nanti Anda lihat, slotnya di Oase ya. Itu akan menjadi, nilai tambahan untuk, nilai Anda dalam mata kuliah ini. Kurang lebih waktu pengerjaannya, sekitar 10 menit ya, 10 menit. Jadi Anda bisa pakai sisa waktu kita hari ini ada sisa waktu berapa menit ini? 12 menit ya. Ada 12 menit, nanti Anda silakan pakai untuk kalau Anda tidak ada pertanyaan hari ini, Anda silakan pakai untuk mengerjakan kuisnya di Oase hari Kamis